Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani dalam yang Abian Basi, Selasa 30 Agustus 2022. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali dengan selamat. Itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mohon biarlah Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami, dan kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Keluaran 14 ayat 21 yang demikian firman-Nya. Ketika Musa mengulurkan tangannya di atas laut, Tuhan menyebabkannya mundur karena angin timur yang kuat. Kemudian yang kedua di dalam Ibrani 11 ayat 29. Dengan iman mereka berjalan menyeberangi Laut Merah seperti melintasi daratan kering. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Keluaran 14 ayat 15-31 merupakan kisah tentang mujizat Laut Teberau terbelah menjadi 2 bagian. Musa sebagai pemimpin mengangkat tongkatnya ke atas laut, lalu airnya terbelah dan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau sambil berjalan kaki hingga ke daratan dan selamat dari tentara Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang memilih dan menetapkan serta memberi kuasa kepada setiap orang yang taat dan setia pada panggilannya. Mujizat ini merupakan cara Allah bagi bangsa Israel supaya mereka sadar bahwa sebagai bangsa pilihan dan orang terpilih haruslah mengikuti panggilan Allah. Allah tidak tinggal diam ketika umatnya bergumul dengan masalah. Ia melepaskan umatnya dari berbagai pencobaan, bahkan segala sesuatu yang tidak mungkin dijadikan mungkin bagi Allah. Bangsa Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau. Hal ini membuktikan kuasa Allah dan cintanya terhadap umat yang dikasihinya. Dalam bagian ini kita diingatkan tentang kuasa Tuhan yang sangat luar biasa ketika kita mengalami berbagai pergumulan. Kita tidak lari dari masalah, melainkan kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. Bagaimana reaksi bangsa Israel ketika menghadapi persoalan ini? Yang pertama, mereka menjadi takut. Tertulis ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Takut itu adalah suatu reaksi yang wajar. Tapi seharusnya ketakutan itu memotivasi kita untuk mencari Tuhan dan berseru kepadanya. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seberat apapun persoalan yang kita alami di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Jangan biarkan ketakutan itu membelenggu kehidupan kita.
Yang kedua adalah mereka saling menyalahkan. Keluh mereka kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bangsa Israel bahkan memiliki rencana untuk berbalik ke Mesir dengan mengatakan lebih baik menjadi budak saja daripada mati sia-sia di padang gurun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun sering seperti bangsa Israel. Ketika permasalahan datang, kita langsung mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain tanpa mau melihat rencana Allah di balik semua peristiwa yang terjadi. Dari pengalaman bangsa Israel, kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja secara ajaib untuk mereka yang sungguh-sungguh setia melakukan perintah dan ketetapannya. Allah mendidik bangsanya agar mengerti dan memahami secara benar kuasanya yang menyelamatkan. Namun jika kita tidak sungguh-sungguh taat kepada Allah, maka Allah akan membinasakan kita seperti bangsa Mesir. Oleh karena itu, kita belajar dari pengalaman bangsa Israel, karena Allah menginginkan agar umatnya setia pada perintahnya, maka kuasa Allah akan nyata di tengah kehidupan kita. Beberapa hal yang kita yakini ketika menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kita itu adalah yang pertama, bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Kita sering kali melupakan penyertaan Tuhan dalam menghadapi segala permasalahan hidup, sehingga kita ketakutan dan khawatir. Namun yakinlah bahwa Tuhan itu selalu ada dan dekat dengan kita. Jangan biarkan ketakutan akan membuat kita lupa bahwa Tuhan ada beserta kita, yang senantiasa menolong dan menjaga kita. Kemudian yang kedua, Tuhan punya cara untuk menolong kita keluar dari segala masalah dan persoalan yang kita hadapi. Tuhan mengajar dan menumbuhkan iman percaya bangsa Israel melalui peristiwa Laut Berlaut. Demikian juga Tuhan punya cara untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan dan mau belajar dari setiap persoalan yang kita hadapi, agar kita semakin bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Melalui penderitaan, mata kita menjadi lebih terbuka akan hadirnya Kristus dalam hidup kita. Kita menjadi lebih bersyukur dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu mendatangkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan Tuhan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup taat dan setia akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi kuat di dalam menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami senantiasa bersyukur dan berpengharapan hanya kepadamu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan senantiasa beserta akan kehidupan kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja dan berusaha ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Bapa di surga, ajarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Dan inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.